Selamat pagi Bapak Stefanus. Pagi. Wah, jelas sekali suaranya. Pagi Firman. Waduh. Apa kabar? Baik Bapak. Bapak sehat Pak? Ini kayaknya seger nih Pak. Baru mandi. Baru mandi soalnya. Kalau Waduh. pagi saya jemur dulu, habis itu senam Oh. ringan, baru mandi. Wah, itu harus ditularkan ke Pak Tony itu Pak. Betul. Iya. Iya, gimana kabar Pak? Ini sehat, fresh kayaknya, tapi masih WFH ya istilahnya sekarang Pak, istilah kerennya ya. Ya masih. Saya sejak ada COVID nggak pernah keluar rumah. Oh iya, Nggak pernah keluar rumah sama sekali. Waduh, jadi saya harus pertama terima kasih Pak mau berkenan jadi tamu saya. Sama-sama. Waduh, mohon maaf nih hari-hari biasa hari libur mungkin untuk keluarga jadi harus mengganggu sedikit gitu Pak. Dan ya saya harus sampaikan juga ke tamu saya yang lain juga saya sampaikan selamat datang Pak di channel saya, ini channel pribadi Pak ya. Jadi Oke. nggak bawa-bawa kantor nih kita Pak, biar agak Ya. lebih santai gitu Santai. kan. Ya, betul. Ya ini kemudian kalau ya ini saya sedikit prolog sedikit nih. Jadi Bapak ini kalau saya ketemu Bapak kemarin kan kebetulan saya kurang tahu Bapak sempat ngikutin yang sebelumnya ya dengan Pak Oki itu kan nostalgia. Kalau ini lebih sebelumnya lagi nih periodenya ini. Kalau Pak Karnovila ini gas merah nih. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu ini karena pelaku sejarah ya terkait dengan penilaian di Indonesia ini Pak. Waduh. Ini saya juga bilang sama waktu itu calon ketua-ketua itu kan ketemu WhatsApp Zoom ke saya juga terakhir dengan Pak Amin CS. Saya katakan selama ini saya lihat simpang siur mengenai sejarah ya. Yang malah masalah ketua MAPI aja tahunnya berantakan gitu loh. Waduh. Ya kan, padahal itu kan udah ketahuan ya, masih jelas sebetulnya. Tapi ya itu yang naruh beritanya kan asal wawancara dia muat, dia nggak cek lagi kan. Iya, dimuat itu Pak saya bilang sama ini kalau kalian kepilih, jangan lupa saya bersedia dikumpulin. Ya, yang tua-tua ini dikumpulin, mungkin masih hidup. Ya kan, jadi kita kan bisa cerita kan sejarahnya tuh gimana. Ya kan, kalau yang sekarang kan nggak ngerti sama sekali. Wah ini perjuangan awalnya. Kita bisa bikin proyek sepertinya ini Pak. Saya juga agak gatel nih. Maksud saya begini, MAPI ini kan sudah mungkin sekarang udah cukup besar lah ya. Kalau kita melihat Pak ya. Belum punya buku ini Pak, buku sejarah Pak, sejarah MAPI gitu atau sejarah penilai di Indonesia. Nah, itu nanti kan bagus Pak kalau kita susun, kita audiensi dengan ya mungkin dengan Bapak Pak Baroto yang mungkin seangkatan atau satu level di bawah lah, kita susun gitu. Saya kira itu menarik. Iya. Bisa. Wah. Seperti yang angkatan saya, sayang Pak Anton sudah nggak ada kan ya. Iya. Itu kan penilai di Indonesia mulai tahun 73 akhir. Itu Pak Anton dengan dulu namanya Pak Gilbert. Iya. Kemudian saya 74 awal ditarik untuk masuk. Di interview saya yang diterima waktu itu. Karena waktu itu penilai mesin kan hanya Pak Anton, penilai tanah bangunan belum ada. Jadi saya karena background saya di teknik sipil, saya bangun rumah gitu ya. Jadi saya akhirnya diterima. Nah dari situ lah mulai berkembang. Oh, 73 Pak ya, tahun 73 ya. Itu minta izinnya susah. Oh iya. Mau minta izin waktu itu ke Dirjen Moneter. Iya. Waktu departemen Dirjen Moneter. Mereka bingung. Appraisal itu apa katanya loh. Akhirnya bilang udahlah sana ke perdagangan aja. Makanya bentuknya waktu itu jadi PT. Jadi dulu sempat ke Kementerian Keuangannya, dulu Departemen Keuangan Pak ya, mohon maaf. Departemen Keuangannya malah nolak karena nggak ngerti ini apa. Kemudian dilakukan ke perdagangan. Belakangan balik lagi ke keuangan Pak ya. Ya, memang harusnya di keuangan. Oh, waduh luar biasa. 73. Itu masih baru bertiga aja itu Pak ya? Iya. Ketika itu Asian Appraisal Philippines tadinya datangnya. Kita itu penilaian itu datangnya dari Asian Appraisal Philippines.
Asian Appraisal Filipina itu kan di bawah Asian Appraisal Amerika. Oh. Jadi mereka datang ke sini, ya kan? Waktu itu orang pertama yang ke sini yang jadi itunya Pak Gilbert itu. Oh. Bukan Pak Bravo, GB Bravo, orang Filipina. Nah, itu dulu awalnya ya kita berempat. Pak Bravo, Pak Gilbert sebagai marketing, Pak Anton penilai mesin, saya penilai tanah bangunan. Berarti penilai mesin itu sebenarnya sudah dari sejak lama ya, Pak ya? Udah lama. Oh, Pak Anton. Sudah dari dulu udah ada. Kita lebih maju dibandingkan negara Commonwealth, Malaysia, Singapura tuh nggak ngerti dulu penilaian mesin. Nggak ngerti. Justru dulu yang ke sana yang ngajar tuh ya kalau itu ya Pak Anton, Pak Tony, Pak Hardi, itu yang awal-awal penilai mesin yang udah puluhan tahun tuh. Oh iya, kalau Pak Hardi rekan Bapak sekarang, Pak ya? Masih Rekan sehat? saya. Pak Hardi sehat? Masih. Aduh. Masih sehat. Masih sehat. Dia lebih tua dari saya tuh. Iya. Lebih muda dari Pak Anton setahun kok nggak salah. Saya masih ingat beliau itu kalau cerita tentang, mohon maaf ya, tangannya beliau itu semangat banget gitu. Waduh. Yang kepotong. Iya. Waktu kerja di mesin ya. Iya. Kalau dulu kan saya ketemu Bapak secara langsung dengan Pak Tony, Pak Hardi itu waktu meriksa, Pak, masih agak lama ya. Berapa ya. Iya. Makanya beliau tuh semangat sekali cerita. Wah, luar biasa. Ya nggak selalu kenangan itu jelek, meskipun ya korban juga tangannya, tapi jadi cerita yang menarik begitu, Pak ya. Betul. Kalau Pak Suhartanto itu jauh, Pak ya, setelah Bapak ya? Setelah kita. Termasuk Pak Beni tahun 80-an kalau nggak salah. Pak Beni setelah saya. Jadi waktu itu kan masih ada di Insal Utama. Oh ya. Jadi awalnya itu kan Asian Appraisal 73, 74 kita gabung, terus kita mikir nih, Man, ini yang cari proyek Pak Gilbert, yang ngerjain saya sama Pak Anton. Duitnya perginya ke Asian Appraisal Filipina. Tuh kita bilang kalau kita bodoh amat orang Indonesia begini kan. Makanya kita bikin PT Insal Utama. Oh, oke. Gitu. Nah, PT Insal Utama dari tahun 75 sampai tahun 80. 80 saya sama Pak Anton keluar pindah ke PT Ujatek baru. Wah. Nah, pada waktu saya mau pindah itu 80-an itu Pak Beni masuk ke appraisal itu jadi penilai. Ke ASEAN juga kalau nggak salah, Pak ya? Sebelumnya di Insal dulu. Oh. Sebelumnya di Insal Utama dulu. Sama Pak Nirboyo. Pak Nirboyo itu juga awal-awal tuh orang yang masuk di Insal Utama, mungkin Pak Nirboyo tahun 75-76 loh. Wah, ini kalau dikumpulin bagus ini Pak. Jadi apa? Makanya diruntut Pak ya? Diruntut. Sebetulnya yang bisa itu ya yang sudah yang dari dulu itu yang masih hidup sekarang. Iya. Seingat saya Pak Nirboyo, Pak Hendra Gunawan yang dulu di PT Penilai. Iya. Ya kemudian ya Pak Beni mulai tahun 80-an, Pak Tanto segala itu. Pak Teja itu juga tahun 70-an akhir tuh. Udah masih kenal Teja Laksana. Iya, tahu Pak. Pak Teja Laksana, yaitu 70-an akhir itu. Dulu dia PT-nya apa ya? Bukan Actual Kencana ya, apa lupa saya. Kalau yang lama-lama kadang-kadang suka lupa ya udah. Tapi kalau jadi sebetulnya saya ini Pak, sebetulnya masih bisa ini sih. Kalau dikumpulin ya melalui Zoom, kemudian kita cerita, dicatat sejarahnya, itu bisa jadi buku, Man. Tapi kita nggak ada yang peloporin itu. Wah. Interviewnya satu-satu. Boleh Pak. Saya inisiasi boleh nih Pak ya. Nanti coba saya kontak Pak ini aja deh, Pak Oki. Pak Oki kan udah pernah tugas tuh. Kita bikin proyek sosial lah buat MAPI, ya kan? Kita susun. Kalau ketemu bareng-bareng kayak umpamanya nih Pak Stef ketemu sama Pak Nir nih. Kan bisa saling lengkapi Pak. Mungkin Bapak ada yang kelupaan, Pak Nir, oh enggak ini tangan sekian. Wah, itu seru itu Pak. Betul, seperti misalnya waktu saya jadi ketua kan sekjennya Pak Sarwono. Ya. Waktu itu kan setelah kita masuk jadi anggota
Dulu TIAFC namanya, sekarang IVSE, Ya, IVSC kan. ya siapa? Dulu TIAFC, di International Asset Valuation Standard. Dulu hanya memang nggak nyentuh bisnis. Nah, waktu itu begitu kita masuk jadi anggota kan tahun 92 itu. Ya, ya. Waktu saya jadi ketua MAPI kan 91 sampai 94. Tahun 92 saya hadir di Toronto, Kanada, masuk jadi anggota diterima. Oh ya. Wah. Nah, sejak itu 92 jadi anggota, kemudian 94 rapat di Melbourne. Nah, di Melbourne itu baru bicarain mengenai definisi market value, Man. Oh iya. Udah 2 hari itu berantem antara Amerika sama Inggris karena definisinya beda. Udah ngeblok. Kalau Amerika willing buyer, willing seller kan. Iya. Kalau British, Inggris itu highest price. Beda, jadi rame itu, termasuk dia nyajiin kalau di pengadilan gimana segala macam. Ya akhirnya ya sekarang keluar itu standar yang sekarang. Jadi 94 itu mereka baru mulai definisi market value yang dasar baru didiskusiin di sana. Kalau dulu sound value kalau nggak salah Pak ya. Dulu mulai masuk itu kenapa kok sound value? Ya, karena dulu waktu saya di Asian Appraisal, Pak Bravo itu ya paling gampang pakai sound value aja. Kalau sound value kan hanya dasarnya fisik, Man. Ya. Penyusutan fisik. Obsolescence itu functional sama economic obsolescence dulu belum nggak diajarin. Mereka juga taunya hanya itu. Jadi oke, pakainya sound value aja ya. Benar definisi sound value kan hanya fisik. Iya, iya. Ya kan? Itu aja awal-awalnya. Kemudian tahun 77 ya. 77 itu kita manggil dari American Society of Appraisers. ASA ya Pak. Oh itu udah lama itu Pak, ASA itu ya? ASA kita sama APPI dulu. Manggil presidennya datang. Oh iya. Presidennya American Society of Appraisers, kita bikin 1 week lokakarya workshop di Hotel Hilton dari pagi sampai sore. Mantap tuh. Ya itu ilmu penilaian yang pertama diajarinnya di situ. Kalau sebelumnya kan saya, Pak Anton kan taunya dari appraisal ini Filipina, Pak Bravo itu. Nah kalau yang Aliko Sinclair dulu sama Aliko sama Sinclair dua, Aliko itu presidennya dulu datang tuh. Yang undang kita, John Aliko. Yang undang tuh kita, APPI. Mantap itu, saya baca bukunya beliau itu bagus Pak. Ya, Asosiasi Perusahaan Penilai Indonesia. Dulu APPI, Man. Asosiasinya APPI. Sebelum GAPI, Pak? Sebelum GAPI, ya. Ini white-nya tuh APPI kebentuk kan. Nah, anggotanya paling-paling hanya beberapa kan. Siap. Kan ada syarat-syarat untuk jadi anggota. Ada beberapa yang mau masuk ditolak. Karena nggak memenuhi syarat. Ya kan? Nggak memenuhi syarat ditolak, terus bikin GAPINDO namanya. Bikin GAPINDO. Wah, akhirnya ada 2 asosiasi kan. Ya. Dipanggil Departemen Perdagangan, didamein, akhirnya dibentuk gabungannya GAPI. Oh gitu. Wah kalau ini saya nggak tahu ini Pak. Ini kayaknya Bapak cerita ke saya tuh kayak cerita ke cucunya nih Pak. Jauh soalnya. Betul. Bagus itu. Betul. Tapi cucu yang masih kecil. Nah, ntar kalau saya cerita sama teman penilai yang baru lulus kuliah gimana nih Pak? Lebih kecil lagi Bapak cicit apa istilahnya? Betul. Tapi ini sayang loh Pak, ini kalau nggak bener, kalau nggak diruntut Pak ya. Simpang siur, bahasa orang berbeda. Kayak Insal nih Pak, mohon maaf. Ini kan Pak Gilbert masih di sana kan, Bapak udah ke Ujatek tuh Pak. Iya. Sampai sekarang masih ada itu Pak Insal? Rasanya udah enggak. Oh. Dulu waktu saya sama Pak Anton keluar, ya. Nggak lama kan Pak Tony, Pak Hardi ngikut kita. Ya. Ya, di sana ada Nirboyo. Pak Nirboyo masih di Insal. Tapi nggak lama Pak Nirboyo juga keluar. Padahal Pak Nirboyo itu sebetulnya iparnya Pak Gilbert. Akhirnya dia keluar bikin PT sendiri. Laksana kalau nggak salah. Laksana. Nah, kalau nggak salah di sana tuh masih ketinggalan Pak Beni itu. Oh iya. Di Insal utama itu. Tapi sejak izinnya menjadi perorangan, rasanya udah nggak ada tuh Insal utama. Kalau Bu Ami rasanya hilang sama sekali. Kalau Bu Ami kan dulu di Bu Ami, Asian ya? Asian, jadi gini,
waktu tahun 75 kita mau keluar, saya sama Pak Anton mau keluar, itu Bu Ami masuk. Setelah saya keluar, sama itu Bu Ami masuk. Termasuk Pak Jimmy. Pak Jimmy kan teman Ya. saya sekolah, kuliah. Nah, Pak Jimmy juga tak tarik, Jim, ayo Jim, masuk situ. Begitu dia masuk, saya keluar. Wah. Dia sempat ngomel-ngomel. Gila lu, katanya, gue suruh masuk, lu keluar. Berarti Pak Jimmy ini Pak ya terjebak ini. Nah, Pak Jimmy itu juga awal itu. Ya. Ini berarti bisa di list nih Pak. Awal. Betul, Pak Roni Pade itu juga Ya. termasuk awal-awal 70-an. Setelah seingat saya ngikut interview Pak Roni Pade itu di Surabaya. Seingat saya ya. Nah, tapi saya udah keburu keluar, dia baru masuk. Tapi dia tahu saya. Atau malah pernah sebentar masalah. Tapi dia marketing sih. Tapi gitu. Bu Ami sampai terakhir masih Jadi, di ASEAN ya Pak ya, Bu Ami ya. Nah, Bu Ami tetap di ASEAN. Dia terusin terus sampai akhirnya ASEAN PT udah nggak boleh, baru dia bikin KJPP kan. Oh. Kalau ini Pak, apa namanya? Jadi, Kan dulu dari Filipina Pak ya. Mohon maaf, dari awalnya kan ya secara nggak langsung kita bilang kenalnya tuh dari Filipina ya. Kemudian Bapak juga sempat di ASEAN lama. betul. Sampai sekarang masih ada Pak koneksi dengan teman-teman Betul. di Filipina gitu Pak? Udah banyak meninggal. Oh. Yang tinggal sisa itu rasanya Pak Bravo ini, tapi udah pulang ke Filipina. Oh. Terakhir itu masih bantuin Pak Anton, jadi stafnya Pak Anton. Kayak konsultannya gitulah, tapi akhirnya udah pulang. Saya telepon mau kasih tahu Pak Anton udah meninggal gitu, nggak diangkat. Ternyata katanya udah balik ke Filipina, udah lama. Luar biasa. Jadi Bapak ini kan mengalami dari fase bahkan tidak dikenal gitu ya. Kemudian penilai mulai dikenal dalam bentuk PT. Ya kan PT-nya macam-macam tuh banyak Pak. Iya. Nah kemudian Betul. Pindah dari Kementerian Perdagangan ke Departemen Keuangan. Waktu itu Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan gitu kalau nggak salah. Nah dari situlah kemudian ada inisiasi untuk mengubah bentuk Pak ya. Dari yang PT itu kemudian menjadi apa namanya KJPP, persekutuan lah seperti sekarang. Nah ini saya butuh pendapat Bapak nih. Kalau kita bicara bentuk lebih mana sih Pak lebih bagus ya menurut Bapak? Karena Bapak mengalami dua fase itu ya, PT dulu, kemudian sekarang ada model KJPP dan saya kira Bapak masih cukup aktif. Saya cek izin Bapak masih ada di kantor kami Pak. Jadi saya masih aktif ini Bapak ini. Ada. Nah masih. Ini iya. Mungkin bisa sharing. Kalau mau cerita gitu tuh, cerita itu panjang tuh. Saya udah minta Bapak mundur jam 10 ini. Ketua MAPI itu kan pertama Pak, jadi MAPI itu dibentuk ya, waktu itu. Jadi MAPI itu dibentuk tahun 81 ya, itu setelah kita bikin semacam seminar juga di Bapepam. Bikin seminar, nah ngundang guest lecturer-nya itu Aliko lagi. John Aliko itu. Halo? Ya, lanjut Pak. Ini saya harus banyak mendengar Bapak ini. Undang mereka tuh. Nah, saya di situ udah ngikut ngajar sih. Saya ikut ngajar. Saya itu sejak tahun 77 ikut Lokakarya. Kemudian tahun 78 tuh mulai ngajar tuh ke bank-bank segala macam gitu. Termasuk kerjasama sama umumnya kan dulu pendidikan penilaian tuh yang bikin kan BPLK. Ya. Badan Pendidikan Latihan Keuangan, ya kan? Itu selalu dulunya yang bikin BPLK sama GAPI. Karena MAPI kan belum ada, ya kan? Itu kita bikin gitu. Sehingga akhirnya tahun 88 kalau nggak salah. Itu MAPI, ya, waktu itu ketuanya Pak Yusuf Anwar, ya kan? Dia ngutus saya bersama-sama dengan Pak Hartadi, nggak salah dari BPLK, sama beberapa lagi. Staf dari Departemen Keuangan, kalau dari swastanya saya satu karena waktu itu bidang pendidikan. Kita ke itu studi banding ke Malaysia ke 3 tempat, UTM, ITM, sama Inspen. Tahu kan ya tiga tuh? Iya. Pernah dengar ya? Tapi ini mohon maaf Pak Yusuf Anwar Menteri Keuangan itu kan Pak maksudnya Pak?
Iya betul. Wah, Nah justru MAPI itu dibentuk setelah tadi saya balik, setelah kita bikin semacam seminar itu seminggu di Bapepam, terus orang-orang yang pemerintah ini termasuk Pak Yusuf Anwar, waktu itu ada Pak Sriono di Bapepam, sama teman-teman lain tuh mereka bilang, nah ini kita kalau mau pengen aktif di penilaian, ya kan, ini nggak ada wadahnya nih, kan nggak mungkin kita masuk ke GAPI gitu kan. Akhirnya oke sepakat, ayo kita bikin yuk. Nah, oh, bikinlah setelah seminar itu pas selesai di Bapepam, kita ngumpul ngobrol-ngobrol itu, ayo kita bikin deh supaya kita yang dari pemerintah bisa ikut, dari swasta penilai-penilaian juga bisa ikut gitu loh. Nah, oh. makanya akhirnya dibentuklah MAPI, ngumpul di rumahnya Pak Muluk. Disitulah mulai lahir 21 Oktober lahir MAPI. Nah, setelah itu baru kita, terutama saya sama Pak Anton ditugaskan untuk bikin ADART sama kode etik. Saya sama Pak Anton itu nyontoh dari ASA. Oh. ASA punya Article of Association sama kode etik. Itu kita bikin mulai man situ. Itu Kalau standar itu berapa kenapa? mohon maaf Pak. Itu waktu di rumah Pak Muluk itu ada berapa orang tuh Pak? Ini kan kita bicara founding fathers-nya ini. Ya, kurang lebih 30-an seingat saya. Hmm. Kurang lebih 30-an. Cuman saya udah nggak hafal tuh siapa Iya, iya. aja. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Karena yang masih aktif kelihatannya udah nggak banyak. Yang masih aktif nggak banyak. Silakan lanjut Pak. Jadi itu mulai terbentuknya MAPI. Jadi MAPI itu terbentuk bukan atas inisiatif GAPI. Kan ada berita katanya GAPI yang memeloporin, bukan. Yang memeloporin itu individu-individu, khususnya dari penilai pemerintah, supaya ada wadah untuk menampung. Oh. Gitu loh. Dan itu campur Pak ya? Campur ya antara pemerintah swasta jadi satu. Campur. Makanya anggota MAPI itu dulu campuran antara penilai swasta sama penilai pemerintah jadi satu. Jadi satu. Itu jadi dulu akur dulu. Sekarang akur lagi kok Pak sekarang Pak. Udah akur lagi ya. Udah akur lagi kok Pak. Akur lagi betul. Mohon izin Pak ini. Mohon izin saya potong sedikit nih Pak, mumpung masih cerita masalah pembentukan nih Pak. Mungkin sebagian dari kita sempat bertanya-tanya tentang logo MAPI nih Pak. Logonya kan agak mungkin bingung gitu ya. Itu boleh cerita Pak yang bikin siapa, kemudian arti logo itu kemanaannya gimana? Bapak jangan ketawa nih Pak. Saya emang nggak ngerti. Dulu sayembarahkan itu. Oh ya. Jadi kita minta ke anggota-anggota itu untuk ayo kita harus ada logo kan, ayo usulin logo. Saya lupa siapa yang bikin logonya karena ada berapa banyak kan. Akhirnya kita rapatkan, oke pilih yang ini deh. Ya bentuknya itu katanya kayak rumah, ada yang bilang kayak apa? Cangcut gitu ya. Sebetulnya intinya tuh sebetulnya kayak rumah gitu. Oke. Nah, itu disetujui gitu, properti ya. Kan waktu itu kan belum ada penilaian bisnis kan. Ya, ya. Hanya tanah dan bangunan, jadi lambangnya lambang bangunan itu. Oh. Itu kayak huruf M kan? Iya, kayak huruf M gitu. Gitu. Kayaknya disetujuin itu. Jadi dari awalnya itu ya senang-senang sih kalau nginget-nginget bikin logo, bikin anggaran dasar, bikin kode etik. Itu anggaran dasarnya sampai didaftarkan ke kalau sekarang Kementerian Hukum HAM lah semacam itu Pak? Dulu belum. Dulu belum. Makanya pada saat Pak Yusuf Anwar jadi ketua MAPI, ya. Setelah Pak Muluk kan 81 sampai 85. Ya. 85 sampai 88 Pak Yusuf Anwar. Nah, pada waktu Pak Yusuf Anwar tuh kita ngadep ke, kalau nggak salah waktu itu ke JB Sumarlin, Menteri Keuangan. Iya. Ya kan? Ngadep. Ya memang susah diterima karena kita masih ke satu belum ada pendidikan secara berjenjang gitu Pak ya? Formalnya belum ada kan pendidikan gitu kan. Jadi dia suruh beres-beresin dulu gitu. Ya, tapi itu berjuang. Termasuk sejak itu memang sudah dikumandangkan untuk izin penilai itu bukan ke PT, bukan ke perusahaan, tapi izinnya ke individu. Tahun berapa Pak? Mohon maaf, tahun berapa itu mulai ada itu? Ya itu mulai zamannya Pak Yusuf Anwar.
Beliau 80, 85, 88. pas beliau jadi ketua MAPI Pak ya waktu itu ya. Betul. Nah, setelah itu kan Pak Kristiadi, JB Kristiadi Ya. 88 sampai 91. Itu masih terus bergulir tuh. Oh. Ya kan? Ya. Tapi begitu 91 sampai 94 saya yang jadi ketua, wah muncul itu pada berani. Kalau sama orang pemerintah kan nggak berani, man. Begitu saya yang jadi ketua, muncul mosi tidak percaya. Saya pernah di mosi tidak percaya, man, waktu itu. Gara-gara mau merubah PT menjadi izin individu. Nah, yang bos-bosnya PT-PT ini yang notabene bukan penilai, Ya. lah kan, apa ini bahaya nih gitu kan? Kegusur bisnisnya Pak. Kegusur bisnisnya. Dia kerahkan anak buahnya segala macam untuk mosi tidak percaya ke saya. Digelarlah mosi tidak percaya itu, man. Aduh, kalau lihat waktu itu sih sedih, man. Saya mimpin sidang itu, ada yang gebrak-gebrak meja segala macam. Aduh, padahal itu semuanya kan S1, ada S2, tapi waktu itu karena emosi ya gitu, karena ladangnya mau kegusur. Tapi saya banyak yang bela, termasuk senior-senior pada bela kan. Termasuk orang-orang pemerintah bela semua. Ya kan, kalau izinnya perorangan kan suatu saat orang pemerintah pun kan bisa dapat izin gitu kan. Iya sih Pak. Iya kan, kalau memang profesinya di situ kan, bisa aja dapat izin kan. Tapi nah itu sejak itu memang akhirnya kan jalan-jalan terus, akhirnya kan dari perdagangan dialihkan ke keuangan. Ya kan, setelah saya kan Pak Karsono, orang pemerintah lagi, 2 periode. Itu perjuangannya jalan terus. Setelah itu baru Pak Suryantoro setelah itu Pak ya baru ya. Pak Sur dulu sekjennya tuh jadi ketua. Nah kalau saya lihat ya, man, salah satu kebanggaan saya, meskipun saya di mosi tidak percaya, saya sampai di demo begitu. Tapi hasilnya sekarang kita lihat kan, banyak anak buah saya, staf saya sekarang udah jadi managing partner, banyak bikin KJPP sendiri. Ya kan? Iya. Mereka bekerja tidak di bawah kekuasaan orang yang punya uang. Gitu. Meskipun kalau saya PT Ujatek Baru kan memang semuanya penilai. Iya. Gitu kan? Nah, itu yang saya lihat hikmahnya. Hikmahnya adalah itulah sekarang banyak. Ya staf saya banyak. Contohnya Insinyur Fuadah. Waduh, sekarang kan sukses. Ya kan? Dulu anak buah saya tuh. Banyak, ada beberapa kalau disebutkan banyak sih yang punya KJPP sendiri, jadi partner-partner. Hidupnya beda sekarang, udah punya mobil, udah punya rumah. Lah, dulu itu salah satu, Pak. Ya, aduh, itu salah satu kebanggaan hikmah yang saya inilah. Berarti periodenya jauh ya Pak, mulai dari inisiasi taruhlah tahun 90-an awal sampai akhirnya diketok palu harus berbentuk persekutuan dengan izinnya individu yang lebih menguasai lah dalam tanda kutip, jadi punya peran tahun 2009 2010 itu mulainya kan 2006 ya, Pak. Iya, tapi 2006 harus sudah mulai bentuknya PT udah nggak boleh, tapi kasih masa transisi sampai 2009. Ya, 31 Desember 2009, Pak. 2010 harus sudah semua KJP. Iya. Makanya, silakan, Pak. Makanya 2006 itu saya, Pak Tony, Pak Hardi langsung bikin KJPP. Pak Anton nerusin PT Ujateknya kan masih boleh jalan terus gitu kan. Iya. Itu kan awalnya dulu dualisme juga itu Pak. Orangnya di Departemen Keuangan lah dulu ya. Kantornya masih di perdagangan itu kan. Itu dari tahun 96 sampai 2004. Ya, ada surat keputusan menteri bersama, Menteri Keuangan dan Menteri Perindak waktu itu. Nah, itulah baru semua hijrah tuh ke keuangan. Betul. Nah, baru itu mau nggak mau harus dipaksa. Tapi sama Pak, kami juga di demo waktu itu. Iya betul, pastilah. Masalah bentuk itu, waduh, itu di demo juga ke kantor itu. Cuman kita iya ikut kebagian lah. Saya kebagian. Iya. Luar biasa itu. Nah, ini kita bicara agak lompat-lompat boleh Pak ya, tapi sambil nanti kita nyambung-nyambung. Jadi kalau kita ngelihat ceritanya nih Pak,
kita dan kalau kalau kita lihat definisi nilai pasar ya tadi Bapak sampaikan ada debat antara British sama American lah kita bilang seperti itulah ya dengan Ya, ya, pemahaman yang berbeda akhirnya kan nilai definisi yang digunakan itu adalah definisi yang willing seller willing buyer itu tadi bukan highest yang tertinggi betul, ya price betul. tertinggi. Nah di sisi lain juga kan sepertinya referensi-referensi yang kalau saya baca-baca buku lama-lama itu banyak kan referensinya dari ASA kalau nggak salah Pak. Kita berarti agak Betul. agak kiblat ke Amerika gitu Pak. Ya, awalnya ke Amerika. Hmm. Awalnya ke Amerika. Karena apa? Kalau British seperti saya bilang tadi, tidak tahu mengenai penilaian mesin, Oh. tidak pernah melakukan penilaian mesin. Kalau ASA kan semua, ASA lebih luas cakupannya. Dan memang kita belajarnya awalnya kan tahun 77 dari ASA. Kalau kalau bisnis kan belakangan sih Pak ya sebenarnya penilaian bisnis ini. Belakangan bisnis ya. Karena Itu mungkin orang finance dulu yang banyak masuk di situ ya. itu perjuangannya juga berat itu, Man. Sampai akhirnya oleh OJK, Bapak POM waktu itu akhirnya diputuskan, ya kan, yang boleh melakukan penilaian untuk OJK hanya penilai yang terdaftar di MAPI, kasarnya gitu kan. Dan akhirnya dia daftar sendiri kan. Itu sejak zamannya Pak siapa itu yang bekas yang tahun lalu jadi Menko Ekuin tuh. Pak Darmin. Pak Darmin Nasution ya. Masih dirjen waktu itu. Waktu itu dirjen. Kalau sebelumnya dengan Pak Kamto yang rektor Gajah Mada ya, kita ngadep belum diterima itu. Oh. Belum diterima waktu itu. Nah, sejak Pak Darmin itu betul-betul setiap penilai yang mau berkiprah di pasar modal harus terdaftar dan harus betul anggota MAPI. Nah, akhirnya kan semua gabung ke MAPI, penilai bisnis pun. Tadinya mereka mau bikin namanya IPUI, Institut Penilai Usaha Indonesia. Oh, mereka juga, wah itu makanya kita ngadepin macam-macam, Man. Pak Mereka Erik juga gencar itu. Gencar itu. Akhirnya kan kita kompromi, ya udahlah di MAPI kita bikin ada kompartemen penilai bisnis yang menangani ya orang-orang bisnis itu, penilai bisnis. Sampai sekarang baguslah, puji Tuhan ya, semuanya lancar. Kalau hubungan MAPI Pak sejak berdiri ya, kemudian kan pasti ada hubungan dengan tadi mungkin kita bicara kalau sekarang itu ada PPC, ada AFA, kemudian juga keanggotaan dengan IVSC ya kalau sekarang International Valuation Standard Council lah seperti itu. Kalau zaman dulu ya. Begitu MAPI berdiri boleh cerita nih Pak, pengakuan internasional atau hubungannya seperti apa Pak? Kita mulai tahun 81 itu akan ada AFA Kongres pertama di Malaysia. Oh. Ya, itu ngumpulin. Nah, di situ berdiri AFA, Asian Valuers Congress, Asian Valuers Association. Nah, Indonesia termasuk salah satu pendirinya itu. Saya nggak ngikut waktu itu. Yang seingat saya Pak Anton ada, kemudian Pak Teja kalau nggak salah ada gitu. Beberapa dari Indonesia ada ke sana. Nah, kalau masuk dulu TFC dulu ya. Yang saya cerita tahun 92 itu saya yang ke Toronto mendaftarkan diri ke sana. Sendirian Bapak? Sendirian. Saya ke Toronto, ke sana lagi mereka rapat gitu kan. Kemudian ya diterima di situ. Kita mulai diterima di tahun 92 di Toronto. Setelah dari Toronto itu nyambung ada Pan Pacific Congress di Calgary, di Kanada juga. Jadi memang sengaja dibikin kelihatannya supaya yang dari TFC, Kongres TFC itu bisa ke Calgary. Nah di sini rame tuh Man, kita waktu mau diterima di PPC, itu sebelumnya memang kan untuk PPC Kongres sebelumnya itu 92 ya, kalau 90 nggak salah, itu dari kita Pak Karsono CS pernah meninjau ke Korea waktu itu PPC-nya di Korea. Tapi di sana masih baru meninjau aja, belum masuk. Tapi udah mulai mereka tahu oh Indonesia ada gitu kan. 92 saya sebagai ketua waktu itu didampingin Pak Dr. Palal dari PBB dulu, almarhum. Itu di sidang Man.
di sidang mereka ngumpul gitu di satu ruangan gitu, ngumpul semua anggotanya, kita di sidang. Ya ditanya itulah, saya udah siapin anggaran dasar sama kode etik dalam bahasa Inggris, saya terjemahin tuh. Minta teman saya yang bisa bahasa Inggris, saya tuh terjemahin gitu kan. Di situ ditolak tadinya. Kita sama Taiwan ditolak dua-duanya. Oke, kita terima sebagai associate member aja katanya. Wah, kita protes. Kita protes keras kan. Kenapa mesti associate member? Syaratnya kan kita udah cukup gitu kan. Waktu itu belum ditanya standar penilaian Indonesia. Karena TFC pun kan baru itu. Baru kan tahun 92 belum mantap itu, 94-nya baru ribut mengenai market value. Nah, di situ akhirnya cukup keluar kita. Habis mereka rapat lagi, nggak lama dipanggil lagi kita. Dipanggil lagi, diterima akhirnya, man. Waduh. Diterima sebagai full member. Waktu tadinya ada anggota-anggota kita yang lain juga bilang, udahlah Pak Steve, percuma lah. Kita pasti nggak diterima gitu kan. Saya bilang, nggak bisa, kita berjuang dulu. Saya bilang gitu. Ya kan, kita berjuang dulu. Nanti kalau memang udah nggak bisa, ya udah. Ya, akhirnya diterima. Kita ngotot. Dua-dua diterima. Kita sama Taiwan diterima itu. Oh, Taiwan juga. Taiwan juga. Calonnya itu 2. Calonnya 2. Itu dalam periode, maksudnya Bapak diminta keluar dari ruang rapat itu nungguin di luar atau dalam berapa hari baru dipanggil lagi gitu, Pak? Oh, nungguin di luar. Selama kongres kan? Iya. Selama kongres kan ada pengurusnya PPC, itu kan juga rapat. Iya. Yang mengadakan rapat kan. Jadi suruh tunggu di luar, mereka diskusi lagi. Terus nggak lama dipanggil lagi. Halo, delegasi Indonesia Taiwan silakan masuk. Luar biasa. Ya sambil nunggu di luar kita doa aja lah supaya diterima. Itu waktu Bapak menjabat ketua MAPI itu anggota berapa orang Pak waktu itu, Pak? Kira-kira lah. Masih nggak banyak ya, ratusan. Saya nggak ingat persis apakah udah sampai 700 atau belum. Waktu itu karena apa, Man? Karena banyak orang kalau disuruh masuk MAPI selalu ngomongnya, ngapain masuk MAPI? MAPI nggak bergigi gitu loh. Ya kan? Kalau sekarang kan punya gigi, ya kan? Ada SK-nya, Pak. Ada SK untuk dapat izin kan harus anggota MAPI kan? Nah, kok dulu enggak? Dulu nggak bisa ngapain sih anggota MAPI, nanti aja lah katanya. Daripada bayar iuran tapi nggak ini ya, manfaat yang kelihatan izin atau apa diakuin itu belum ada soalnya. Waduh. Jadi dulunya seret karena itu. Tapi setelah harus, wah kan langsung loncat-loncat kan jumlah anggotanya. 7.000 Pak, sekarang 8.000 kalau nggak salah, itu segitulah. Makanya. Wah, luar biasa. Tapi zaman dulu, mohon maaf nih Pak, zaman dulu kan anggota sedikit ya kan. Kemudian juga mungkin pendidikan tidak semasif sekarang di MAPI ya. Kalau zaman dulu kan anggota sedikit, sosialisasi susah gitu kan. Semacam itu. Betul. Bapak kan mondar-mandir juga tuh Pak ke luar negeri. Ini pembiayaannya pribadi atau gimana ini Pak? Separuh-separuh. Tapi itu lumayan juga loh Pak kalau ke Toronto Pak. Lumayan, separuh-separuh. Waduh. Separuh-separuh lah itu. Jadi nggak kayak sekarang. Sekarang kan kemanapun kan full dibayarin kan. Iya. Dan pendidikan juga ini luar biasa. Iya. Nah itu makanya kemarin Pak, saya kan dengar wawancara sama Pak Oki sekilas tuh yang mengenai P1, P2. Iya. Ya kan. Jadi setelah pulang dari Melbourne, ya itu kongresnya di Melbourne, rapat di Melbourne, kita juga udah mulai mikir. Sebelumnya kan memang saya sama teman-teman kan banyak ngajar, terutama saya sama Bu Ami tuh. Kita ngajar ya, yang diajar ya memang hanya appraisal proses, kemudian pendekatan penilaian, sama contoh-contohnya, cara kerjanya gimana. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, kita juga harus bikin standar penilaian ini. Saya bikin tuh yang bilangnya buku hijau itu loh. Iya. Ya, yang penting kan kita punya standar penilaian. Itu. Saya untuk baca itu. Pendidikannya pun, waduh, kita selama ini kan melakukan pendidikan juga kan, seperti saya bilang dari 78 kan saya udah mulai ke bank-bank segala macam ngajar kan, termasuk ke pasar modal. Dulu mereka kan juga
yang ikut kursus pasar modal harus dapat penilaian juga kan. Saya juga ngajar itu di sana, ngajar mengenai penilaian, ya kan. Ya akhirnya